Bolehkah untuk mengisi waktu di rumah mendengar ceramah murattal dari YouTube sambil santai tiduran pakai menyalahi sunnah? Tidak boleh, silakan. Ya, apakah ini menyalahi sunnah? Sunnahnya adalah mengerjakan ibadah, mengisi dengan kebaikan. Sunnahnya zikir. Quran surah ketiga ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang baik itu adalah orang yang sering berzikir kepada Allah. Baik dalam berdirinya, dalilnya, duduknya, atau sambil tiduran. Zikir. Boleh. Nabi pernah zikir sambil berbaring. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apa itu zikir? Zikir itu semua kegiatan yang mengingatkan kita dengan Allah. Misal, kalimat thayyibah itu zikir. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, itu zikir. Dalilnya Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaytumus sholata, maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, fadhkurullaha, silakan zikir. Baca Al-Qur'an itu zikir, Bu. Baca Quran itu zikir. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sedang baca Al-Quran, itu sedang berzikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, sedang mendengarkan Quran, itu bagian dari zikir. Boleh. Anda baca Quran sambil duduk, itu bagus. Ya, wudu, menghadap ke arah kiblat, pegang mushaf, baca Quran. Tidak sempat baca sambil istirahat, dengarkan, silakan sambil berbaring. Ayatnya ada. Ya, wa 'ala junubikum, sambil berbaring berzikir pada Allah, dengarkan tuh ayat Quran, silakan, boleh. Bahkan kalau sanggup menghafalkan Quran, ya hafalkan. Sebelum tidur bacakan lagi ayat Quran sambil berbaring, boleh. 4 kali dipuji oleh Allah di Quran surah ke-54 itu. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Di penghafal Quran disebut dengan zikir. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah kemudian mengisi waktu di rumah mendengar ceramah? Ceramah bagian dari zikir. Karena dengan Bapak Ibu mendengarkan ceramah, bukankah lebih dekat dengan Allah? Lebih ingat. Makanya di Quran, kalimat taklim itu dilekatkan dengan iman. Jadi taklim yang bagus adalah taklim yang bisa meningkatkan iman kita pada Allah. Awas, bukan yang ramai ya. Bukan yang ramai, tapi yang meningkatkan diri kita dekat dengan Allah. Itu ada di Quran surah ke-58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat seseorang yang bisa meningkatkan imannya dan diberikan pengetahuan. Jadi dalil tentang taklim yang baik itu bersanding dengan peningkatan iman. Jadi kalau antum ikut taklim misalnya, ikut pelajaran yang tidak meningkatkan iman tapi membuat jauh dari Allah, ada yang salah di taklim itu. Ya, bisa dari mana saja, bisa di majlisnya, bisa sekarang perangkatnya banyak di YouTube gitu kan. Daripada dengan yang tidak jelas, silahkan, boleh, sah hukumnya. Ya. Kami di rumah coba praktekkan membeli speaker aktif, yaitu itu setel Quran aja terus 24 jam. Jadi saya tinggalkan berapa hari pun, berpekan-pekan, berbulan-bulan, itu muter aja di kamar terus. Ya, minimal kalau kita nggak dengar, suasananya jadi lebih baik. Itu Masya Allah, kami rasakan ada ketenangan, Bu, Pak. Tenang, jadi begitu masuk kamar tuh enak suasananya. Karena suasana Quran. Saya pernah pulang malam-malam, kesempatan dakwah, tuh istri sudah istirahat, anak-anak sudah tidur. Saya datang, ada kisaran hampir jam 12 lah. Begitu datang sampai rumah, itu masih muter. Saya diam begini, saya lihat. Saya tunjuk, saya menangis. Saya bilang, kamu yang tidak dihisab masih ngaji sampai malam ini. Saya yang dihisab belum sempat ngaji hari ini. Maka kemudian kita berwudu, menghadap ke kiblat, kita mengaji di situ. Selesai. Jadi kadang-kadang menjadi petunjuk kebaikan untuk kita. Dan tidak sedikit sekarang orang mendapatkan hidayah kebaikan-kebaikan dari media-media semacam itu. Ya, jadi kalau kita bisa menghadirkan yang baik ke rumah, tinggalkan yang tidak baik.